Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Elohim bersama Masiah. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menyemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di dalam ayat 21 dikatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan pada hari ini, yang adalah Sang Firman Allah yang berinkarnasi, ternyata bukan hanya kelahirannya itu bukanlah puncak dari pelayanannya. Karena ada tujuan dari kelahirannya dia, tujuan dari inkarnasi Sang Firman itu yaitu dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kelahiran Kristus bukan sekedar dia lahir kemudian melakukan pelayanan untuk mengadakan mukjizat, mengadakan penyembuhan, pengusiran setan, tetapi tujuan utama adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena di ayat 21 tadi dikatakan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kejatuhan manusia pertama dalam hal ini, yaitu Adam, adalah karena ketidaktaatan. Sehingga untuk memulihkan manusia yang jatuh ini, yang jatuh melalui ketidaktaatan, harus melalui ketaatan. Sehingga Sang Firman Allah ini, dia harus taat untuk lahir sebagai manusia melalui Sang Theotokos, Bunda Maria. Dan kemudian dia harus taat, Sang Firman Allah ini harus taat menjalani manusia normal, menjalani kehidupan manusia normal sebagai seorang bayi, kemudian menjadi anak-anak, mengikuti anak-anak atau proses kelahiran, proses pertumbuhan manusia pada umumnya. Dia taat untuk menjalani itu. Sampai kemudian ketaatannya adalah taat sampai mati. Ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi pada perayaan Natal ini, kita harus sambut dengan sukacita. Kita harus sambut dengan pesta. Tetapi bukan hanya sekedar sukacita atau pesta dengan meriah yang sifatnya jasmani. Makanya kita di dalam gereja ortodoks, ketika kita akan menyambut perayaan Natal itu, kita berpuasa berpuasa selama 40 hari, berpuasa dengan pola berpantang, karena yang kita rayakan ini bukan sekedar perayaan kelahiran Yesus, seorang bayi di Bethlehem, tetapi merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Sehingga kita pun perayaannya bukan hanya perayaan sifatnya jasmani, tetapi yang sifatnya rohani harus lebih diutamakan. Dengan berpantang selama 40 hari sebelum perayaan
Natal itu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan batin kita, supaya kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Kristus, mengalami kelahiran Kristus di dalam diri kita sendiri. Sehingga Kristus juga lahir, bertumbuh, ya, dewasa dan kemudian menjadi raja di dalam hidup kita. Christos genate, doxa sate. Kristus telah lahir, muliakanlah Dia. Selamat merayakan Natal, saudara-saudari umat Ortodok. Kiranya damai Natal selalu beserta kita. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Christos genate, doxa sate. 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 Christus genate, doxa sate. Christos genate, doxa sate. Christos genate, doxa sate. Christos genate, doxa sate. Christus genate. Doxa sate. Kristus telah lahir, muliakanlah Dia.